Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Ketut Yuniati SAG MIKOM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pariwisata. Perkenalkan, saya Lumade Ayurantini dengan NIM 2212061082. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian komunikasi pariwisata Simon Art Zoo, tempatnya di Pacung Buleleng. Adapun topik bahasan yang akan saya paparkan kali ini, yang pertama ada destinasi wisata seni Simon Art Zoo, kemudian yang kedua ada kondisi dan branding destinasi Art Zoo, kemudian yang ketiga temuan yang saya temukan di lokasi, dan yang terakhir ada rekomendasi dan solusi yang saya berikan terhadap Simon Art Zoo. Oke, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama terkait dengan destinasi seni Simon Art Zoo. Nah, perlu diketahui bahwasanya Simon Art Zoo ini merupakan destinasi yang belum terlalu banyak dikenal. Nah, yang mana Simon Art Zoo ini merupakan galeri seni lukisan dengan gaya pop art yang terletak di Desa Pacung, Kecamatan Tejekule, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, galeri ini tergolong sebagai destinasi wisata yang unik karena menawarkan pengalaman seni yang mendalam terkait dengan suasana alam yang ada di Bali Utara. Namun sayangnya destinasi ini belum terlalu dikenal luas, khususnya di kalangan wisatawan lokal. Adapun sejarah dari museum ini berawal dari didirikan oleh seseorang yang bernama Simon. Beliau ini merupakan seniman yang berasal dari Detroit. Detroit ini adalah salah satu kota kecil yang ada di wilayah Amerika Serikat. Nah, beliau berkarya sudah lama, sekitar sudah 40 tahun. Beliau mengusung gaya pop art Bali, yang mana kemudian galeri ini awalnya merupakan sebuah studio pribadi yang kemudian dibuka secara umum. Next ada topik kedua terkait dengan kondisi dan branding destinasi. Nah, dari segi lokasi, tempat ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya dan menyuguhkan pemandangan yang menawan. Ada pemandangan bukit, gunung, dan laut. Nah, tempat ini juga pernah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal, khususnya pada tahun 2017 sampai dengan 2018 saja. Namun, kini pengunjungnya jauh sangat berkurang. Bahkan, didominasi pendatangnya hanya dari wisatawan asing, yang itu pun tercatat pada bulan November 2024 saja. Nah, kemudian terkait dengan branding destinasi, di Simon Art Zoo ini sempat kuat brandingnya ketika masih aktif memasarkan dirinya melalui media sosial, khususnya di Instagram. Namun saat ini media sosial Instagramnya terlihat sudah tidak terlalu aktif karena terakhir aktif pada bulan September 2024. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Simon Art Zoo ini lemah manajemen komunikasi digitalnya. Nah, sebagai yang mana seharusnya branding sebagai Art Zoo ini yang menggabungkan konsep seni dan arsitektur semestinya bisa menjadi daya tarik, tetapi tidak didukung dengan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Nah, jadi di Simon Art Zoo ini tampaknya kurang bisa memanfaatkan media sosial untuk digunakan sebagai media promosi. Di Simon Art Zoo ini tampaknya hanya mempublikasikan kegiatannya dengan foto biasa saja sehingga tampaknya kurang menarik. Nah, dari manajemen komunikasinya juga terlihat bahwa Simon Art Zoo ini minim dalam aktivitas promosi, baik di media online maupun offline. Nah, namun di Simon Art Zoo ini sudah memiliki website penjualan. Tetapi Simon Art Zoo tidak melakukan kolaborasi dengan komunitas seni lokal maupun sekolah, dan tampaknya juga belum ada paket wisata terpadu yang melibatkan aktivitas seni seperti kelas melukis sebagai produk wisata unggulan. Oke, next ke topik pembahasan yang ketiga, temuan di lokasi Simon Art Zoo. Nah, pada saat observasi, saya menemukan adanya kelebihan dan kekurangan dari galeri seni ini. Nah, yang mana terkait dengan kelebihan terlebih dahulu, yang mana Simon Art Zoo ini memiliki tempat yang sangat luas dan juga memiliki pemandangan yang indah. Sehingga ketika
pengunjung bisa bersuah foto dengan, objek yang estetik. Nah, kemudian juga kelebihannya terletak pada, eee, kegiatan yang diberikan. Di sana tersedia painting class untuk semua tingkat keahlian. Namun sayangnya untuk kelas, melukis ini hanya untuk wisatawan asing saja. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga yang saya temukan adalah koleksi seni yang sangat unik. Ketika saya datang ke sana, koleksinya, beneran memukau dan dipenuhi dengan nilai estetika dan sejarah. Kemudian kelebihan yang lain juga terlihat dari fasilitasnya yang sudah lengkap, tersedia kamar mandi, WiFi, kantin, dan juga sudah ada penginapan untuk stay di sana. Kemudian kelebihan yang kelima yang saya temukan yang terakhir adalah nilai historis dan artistik yang tinggi, karena bekas peninggalan dari seniman yang legendaris yakni Simon. Nah, kemudian, eee, adapun kekurangan yang saya temukan juga di lokasi ini, yang pastinya adalah minim pengunjung, terutama dari, kalangan lokal. Karena ketika saya berkunjung ke sana, tidak ada pengunjung selain saya dan teman saya, jadinya terlihat sangat sepi. Kemudian, areanya juga terlihat agak usang, tidak terawat, banyak ada juga barang yang rusak dan dibiarkan di ruangan yang terbuka sehingga itu, ketika saya berkunjung, eee, tem apa tuh, barang yang rusak bisa saya lihat dengan jelas. Kemudian yang kekurangan ketiga yang saya temukan ada di tata letak dan kebersihan juga belum optimal. Dan yang terakhir terkait dengan kekurangan yang saya temukan adalah kegiatan promosi dan branding yang vakum khususnya di media sosial. Sangat disayangkan tempat yang indah dan memiliki nilai sejarah yang bagus, tempat yang menarik, sepi pengunjung dan branding-nya sangat, turun, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, terkait dengan rekomendasi dan solusi yang saya berikan terhadap, pengelola Simon Art Zoo. Nah, yang pertama saya memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengaktifkan kembali media sosial dengan mengupload konten yang menarik dan mengikuti tren yang ada sekarang. Misalnya seperti pembuatan video pendek, mungkin bisa terkait dengan tur virtual ataupun behind the scene ketika melakukan proses seni, dan bisa juga terkait dengan testimoni pengunjung. Kemudian rekomendasi dan solusi yang kedua adalah dengan melakukan perbaikan visual lokasi, dengan melakukan pembersihan secara umum di area yang terbuka ataupun terdalam, dan menata kembali koleksi dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah rusak. Karena ketika saya ke sana, ada ayunan yang besar dan itu menarik, namun sayangnya ada sedikit kerusakan sehingga saya, ragu untuk mencoba ayunan tersebut. Kemudian rekomendasi dan solusi yang ketiga yang saya berikan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan komunitas seni lokal ataupun sekolah dan mungkin universitas juga bisa untuk meningkatkan, kunjungan edukatif ke Simon Art Zoo. Dan yang terakhir yang rekomendasi dan solusi yang saya berikan adalah dengan, mengusulkan adanya pembuatan paket wisata yang melibatkan adanya kelas melukis, pameran, ataupun storytelling tentang seniman tersebut, yakni Simon. Oke. Oke, adapun di sini, sudah saya juga temukan, sudah terdapat kontak yang bisa dihubungi untuk mencari dan melihat, bagaimana sih dan apa sih itu Simon Art Zoo. Mungkin buat, rekan-rekan, ibu yang mau berkunjung bisa langsung, di-search ada website, Facebook, Instagram, kontak yang bisa dihubungi, kontak Indonesia maupun yang di luar, dan email, dan tentunya juga lokasi yakni ada di Jalan Air Sane Tejekule, Pacung, Kabupaten Buleleng, Bali, dan tempatnya itu persis ada di pinggir jalan.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil kajian komunikasi pariwisata Saiman Arzu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan, dan terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.